إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap, karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya. Kelak di akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaatnya. Jemaah rahimakumullah, tidak lupa Al-Fatih mengajak kepada hadirin sekalian, tak terkecuali kepada diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematuhi salat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk atas segala hal yang telah dilarangnya. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki dampak positif, berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Jemaah rahimahullah, kita mungkin sering mendengar ayat berikut: kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ketika Allah menyebut kita sebagai khairu ummah atau umat terbaik, itu bukan sekadar pujian yang diwariskan begitu saja. Itu adalah sebuah amal besar yang melekat pada setiap diri kita. Betapa sering kita membaca ayat ini, betapa sering kita mendengarnya, namun sudahkah kita berhenti sejenak untuk merenung, apakah kita benar-benar layak menyandang gelar tersebut? Allah tidak mengatakan kita umat terbaik hanya karena jumlah kita yang banyak, atau karena sekadar kita mengaku beriman. Tidak. Label umat terbaik disematkan justru karena ada tanggung jawab di dalamnya. Beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Tiga hal ini bukanlah hal yang ringan. Ini adalah panduan hidup kita sebagai umat Islam. Di tengah zaman yang penuh tantangan, di mana batas antara benar dan salah seringkali kabur, tiga prinsip ini adalah kompas moral kita. Inilah yang membimbing kita agar tidak tersesat, agar tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Hadirin rahimakumullah, mari kita jujur pada diri kita.
Sudahkah kita menjadi umat yang menunjukkan kebaikan di sekeliling kita? Sudahkah kita menjadi umat yang menjadi rem ketika keburukan merajalela? Ataukah kita justru diam, bahkan ikut hanyut dalam gelombang kelalaian? Iman bukan sekadar kata yang kita ucapkan, tetapi kekuatan yang membentuk karakter, menuntun pilihan, dan mengarahkan langkah. Amal ma'ruf bukan sekadar nasihat di mimbar, tetapi keteladanan yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Nahi munkar bukan berarti kita harus selalu lantang menunjuk orang lain salah, tetapi juga kemampuan menahan diri kita dari berbuat dosa, sekaligus mengingatkan dengan penuh kasih dan sayang. Hadirin rahimakumullah, keistimewaan umat Nabi Muhammad tidak hanya dalam predikat umat terbaik, tetapi juga dalam rahmat yang Allah limpahkan kepada kita. Rasulullah mengingatkan bahwa kita diberi kelebihan yang bahkan umat-umat sebelumnya tidak mendapatkannya. Kita diberi doa yang dikabulkan, agama yang tidak memberatkan, kesempatan menjadi saksi bagi umat lain, hingga kalimat istirja yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika datang musibah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, umatku diberi sesuatu yang belum pernah diberikan kepada yang lain. Nabi Daud alaihissalam pun hanya mengucap ya asafi, atau artinya menyesal sekali ketika mendapat musibah. Sementara umatku diberi perintah untuk mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keutamaannya pun sangatlah besar. Siapa yang mengucap istirja, maka Allah akan menambah musibahnya, memperbaiki kehidupan akhiratnya, dan memberi pengganti yang lebih baik dan diridhai Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Sehingga kalimat istirja ini menghadirkan ketenangan di saat musibah. Namun, apakah arti dari semua keistimewaan ini? Jika kita hanya menjadikannya pengetahuan tanpa penghayatan, apa gunanya gelar mulia khairul ummah jika kita tidak hidup dengan kemuliaan itu? Maka khutbah ini mengajak kita semua untuk merenung dalam-dalam. Ketika kita berdoa, apakah kita sungguh yakin Allah mendengar, ataukah sekedar formalitas? Ketika kita mendapat musibah, apakah kita sungguh kembali kepada Allah dengan penuh sabar, ataukah hanya mengucap innalillahi di bibir, namun hati kita protes dan gelisah? Ketika kita diberi perintah untuk bersolawat, apakah hati kita rindu kepada Nabi, ataukah sekedar ritual tanpa rasa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keistimewaan ini bukanlah hadiah kosong. Ia adalah pintu yang terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita memasukinya dengan amal soleh, dengan kesungguhan, dengan tekad memperbaiki diri. Jangan sampai kita disebut umat terbaik, tapi perilaku kita justru memperlihatkan yang sebaliknya. Maka kita berusaha menjadi umat yang benar-benar menghadirkan kebaikan di bumi ini, di keluarga, di masyarakat, di lingkungan kerja, bahkan di dunia digital yang kita isi setiap hari. Sebab setiap ruang kehidupan adalah ladang untuk membuktikan bahwa kita adalah khairul ummah. Semoga kita diberi kekuatan untuk mempertahankan dan menyandang predikat umat terbaik di sisi Allah, dan di akhirat kelak kita meraih balasan surga yang indah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah,
أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan Allah, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad bukan untuk membuat kita berbangga tanpa usaha. Ia adalah undangan agar kita selalu memperbaiki diri. Maka khutbah pribadi ini mengingatkan kita jangan menunda untuk berubah, jangan menunda sempurna untuk berbuat baik. Mulailah dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari. Menjaga lisan dari menyakiti, menjaga pandangan dari yang haram, menjaga hati dari iri dan dengki, serta memperbanyak doa dan sholawat. Itulah sebagian wujud nyata kita sebagai umat pilihan atau khairul ummah. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amal yang tulus, meskipun tampaknya sepele, bisa jadi menjadi sebab kita diangkat derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meneguhkan hati kita agar tetap berpegang pada iman, menumbuhkan semangat untuk amal ma'ruf dan nahi munkar, dan menjadikan kita umat yang benar-benar layak menyandang predikat khairul ummah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوا يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.